Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan hidup di dunia ini yang masih diberikan oleh Allah mampu kita jadikan sebagai bekal bagi kita untuk memperbaiki diri, mampu menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, dengan basahnya bibir kita bersolawat kepada Rasulullah, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan insya Allah nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang setelah terjadinya peristiwa tahun kesedihan, Nabi SAW dihibur oleh Allah, dibawa oleh Allah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj naik tangga, artinya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW diberikan tugas oleh Allah, bukan hanya kepada Nabi tapi juga kepada umat-umat Rasulullah SAW, yaitunya melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali kau berlakulah bapak ibu, ada kesempat ke ibu berbadak ke lah. Sebab waktu dia pergi ada Allah 24 jam ya. 50 dibagi 24, setengah jam lah. Setengah jam kurang seketik, baru ke berbadak, baru ke makan, baru ke mandi lah. Azal lo garin ni masjid dia. Azal lo garin dia. Akhirnya mangka lo kalangan celek garin go. Ya bu, nah. Tiap suan tazan. Ya memang karena 50 solat diwajibkan. Kalau jadi 50 tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala 50 itu dijadikan jadi 5, tapi tetap kebaikannya seperti 50 kali. Sebab setiap solat yang kita lakukan tu dikalikan 10 kebaikannya. Jadi kalau sekali dikalikan 10, 5 kali 10 berarti 50. Maka solat yang dikarajokan 5 kali sehari semalam itu sama nilainya dengan 50 kali.
Itulah yang kemudian menjadi syariat, menjadi kekuatan bagi seorang mukmin, lebih-lebih tentang ibadah salat. Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian kini kita akan menyampaikan beberapa pelajaran penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Pertama, Bapak Ibu, ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra dan Mi'raj ini kemuliaan dari Allah kepada Rasulullah, dan kemuliaan ini tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Kalaupun umpamanya Bapak Ibu Nabi Idris diangkat ke langit, hanya sampai langit kampiknya, dan Nabi pun bertemu dengan Nabi Idris di langit kampik. Kalaupun keutamaan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim tidak pernah diangkat ke tera, tapi malakut kekasih Allah dijadikan Nabi Ibrahim. Maka ayat dia Allah kan Nabi Ibrahim, dia kan Nabi Muhammad. Maka ketika Allah mengatakan bahwa kekasihnya Ibrahim, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa aku adalah kekasih Allah, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Khalilullah namanya. Maka inilah kemuliaan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul atau kepada manusia siapapun. Bukti cinta Allah, bukti Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran dari kisah tentang Isra dan Mi'raj ini adalah pembersihan hati. Jadi bukan hanya sekedar ini adalah mukjizat Nabi Muhammad, ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya seperti itu, tapi ini juga menjadi pelajaran bagi umat untuk selalu membersihkan hati. Makanya dibedahlah dado Nabi sebelum melakukan perjalanan tersebut. Hikmahnya tentu bagi Allah mudah, cuma secara pensyariatan atau secara formalnya lah bahasanya ada bedah dado Nabi. Tapi secara hakikatnya di situ kita sebelum melakukan ibadah atau ingin berhadap dengan Allah, maka berasiakan hati. Kalau hati berasiah, ibadah lancar. Tapi kalau hati tidak berasiah, walaupun tunggang tunggi melakukan ibadah, kalau hati tidak namu diberasiakan, maka kelezatan ibadah tidak akan dapat oleh seseorang. Itulah yang disebut dengan zuk dalam ibadah atau ruh dari ibadah yang kita lakukan. Ada orang yang hafal Quran, tapi kalau tidak ada ruh Quran dalam dirinya, maka mulutnya tetap kasar ke orang. Ada orang yang rajin solat berjamaah, kalau ruh solat tak dapat dinya, maka maksiat jalan tarawih, dosa di kerajonnya tarawih, yang solat di kerajonnya tarawih. Maka ikulah Bapak Ibu, membersihkan hati adalah perkara penting. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh orang, hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, qila li Rasulillah SAW, Nabi ditanya orang, tanya orang ke Nabi Bapak Ibu, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling utama? Siapa orang nan paling istimewa wahai Rasulullah? Siapa orang nan paling utama wahai Rasulullah? Jawaban Nabi Bapak Ibu, likulli mahbubil qalbi wa saduqil lisani. Orang nan paling utama kata Nabi adalah orang yang mahmum hati
dan saduk lisan. Mahmum itu disapu, dibarasiahkan. Sadukil lisan ini adalah orang yang lisannya jujur. Lalu sahabat bertanya, sadukul lisani, kalau jujur lisan, na'rifu, kami tahu itu wahai Rasulullah. Fama mahmubil qalbi, yang tak kami tahu itu, yang dimaksud dengan mahmumil qalbi ini apa wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi, jawaban Nabi Bapak Ibu. Mahmumul qalbi adalah at-taqi. Orang yang hatinya mahmum, disapu, dibarasiakan, dihias, itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang hatinya bersih itulah orang yang bertakwa. Orang yang hatinya tidak bersih belum bisa dikatakan bertakwa. Jadi orang memberasiakan hati adalah jalan untuk ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi an-naqi. An-naqi itu memasukkan sifat yang baik ke dalam dirinya. Memberasiakan hati dengan sifat-sifat yang baik. Kalau dalam kajian tasawuf Bapak Ibu, ada namanya takhalli, ada namanya tahalli. Takhalli pakai kha, itu maknanya mengosongkan sifat-sifat nan buruk dalam diri awak. Jadi ku ada sifat hasad, buang. Ku ada sifat tamak, buang. Ku ada sifat pendendam, buang. Ku ada sifat ujub, buang. Ku ada sifat kibir, sombong, buang. Itu takhalli namanya tu. Yang kedua ada namanya tahalli. Tahalli itu Bapak Ibu maknanya adalah menghias, memasukkan sifat nan elok supaya sifat nan buruk kau pai. Nan dimasukkan sifat penyayang. Kok sombong pamonyo, sifat tawaduk dimasukkan. Kok pilih salamonyo, sifat dermawan dimasukkan. Kok ujub salamoko, sifat ikhlas dalam beribadah dilakukan. Itu namanya tahalli. Kalaulah bisa mengosongkan hati, lah dimasukkan sifat nana elok-elok, sehinggalah berbuahnya dengan kebaikan, itu disebut dengan tajalli. Di situ orang akan bisa merasakan nilai dari kebaikan yang dirasukannya semakin nyodakik dengan Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kata Nabi mahmumil qalbi itu adalah la isma fih. Kalau hatilah barasianya tak namuah melakukan melanjutkan perbuatan dosa. Tak amuah ngarajun dosa tu. Diajak diorang mabuat, tidak ada mabuat le dah. Dia lah taubat. Diajak diorang melakukan perbuatan yang tak baik, tak muah le dah. Ada kesempatan untuk korupsi, mengambil hak orang lain, tak satu le dah. Sebab hatinya lah dihiasi dengan perbuatan dan kebaikan-kebaikan. La isma fih, tak amuah melakukan perbuatan dosa. Kemudian wala baghya, tak namuah melakukan kedurhakaan. Biar durhaka kepada Allah, biar durhaka ke orang tua. Maknanya Bapak Ibu, disiko pentingnya bagi kita ada orang yang ahli ibadah, rajin solat, hanya sekedar hablum minallah. Tapi alun dapik dia hablum minan nas. Dan sebaliknya, ada manusia ko Bapak Ibu yang hablum minan nas. Dengan orang elok sangat, dengan tetangga elok sangat. Pai ke pasarnya beli limau sekilo untuk tetangga, beli lo sekilo. Bali goreng 10.000 untuk tetangga 10.000 lo. Tarui mode itu, tapi semayang ndak. Ini masih bagian namanya. Masih melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dan bahkan Bapak Ibu tanpa disadari, justru terkadang Bapak Ibu dosa yang dianggap sepele, justru itu dosa besar. Contohnya meninggalkan solat. Meninggalkan solat dengan sengaja. Bahkan itu dalam riwayat disebutkan lebih berat daripada perzinahan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.
Jadi terkadang ikut yang diremehkan dia orang. Semayang le, ikutlah sentalai lah. Ikutlah, akhirnya habis waktu. Maka dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Kemudian Bapak Ibu, wala ghillah. Orang yang mahmumil qalbi, hatinya tu barasia-sia tu orang yang tak melakukan kezaliman. Baik zalim kepada Allah dengan memperserikatkan Allah. Zalim ke Allah tu memperserikatkan Allah. Apalagi zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia tidak selesai di dunia, tidak bermaaf-maafan di dunia, tidak bailon di dunia. Itu yang dibawa mati, maka besok jadilah orang yang muflis di akhirat. Atadruna mal muflis? Tahu tak kamu siapa orang yang muflis, kata Nabi? Kata sahabat, al muflisu man la dirhama la wala mata. Orang muflis, orang bangkrut itu wahai Rasulullah, orang yang tak ada hartanya lagi. Dan memang awak kalau lah mati besok tu tak mau haratu ke dah. Banyak nama awak kini ko umpamanya, banyak nah haratu awak, rancakna rumah itu ndak disuruh ambagai ke dalam aku buat. Ameh namanya andak diagi ke saku dak dijai orang ke itu kain saru kain kapan tu dah. Dah. Karena memang ndak ada yang dibawa ke akhirat besok dah melainkan amalan-amalan yang kita kerajukan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, melainkan yang bermanfaat orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itulah amal ibadah kebaikan yang dilakukannya selama dalam hidup di dunia. Maka di akhirat besok tu ada orang yang bangkrut, tapi bangkrutnya itu bukan dari sisi ndak punya haratu. Tapi Nabi mengatakan al muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah. Orang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, orang yang besok datang pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala solat, wasiyamin, pahala puasa, wa zakatin, pahala sedekah, infak dan lain sebagainya. Walakin kat syatama haza, tapi nya suka mencela orang. Mencela orang itu perbuatan zalim. Wa akala mala haza, memakan hak orang. Nah, atau umpamanya mengambil hak orang. Contohnya, ndak yang dimakan saja Pak Ibu. Malih batis padan pun itu mengambil hak orang. Dah, marabui laki atau mengambil bini orang itu mengambil hak orang. Besok balik di akhirat Bapak Ibu. Dah, besok balik di akhirat tu hukumannya. Dah. Alai wa qazafahaza, menuduh orang lain yang tidak-tidak. Tak ada bukti nak tuduh orang. Wa kecen orang melakukan perbuatan modeko. Akhirnya tersebarlah fitnah. Dan orang ko merasanya difitnah padahal nyo nak melakukan sesuatu apapun dah. Nah, habis suat barik pertanggungjawaban di akhirat. Nah. Fayu'ta hasanatuhu min hasanati, kebaikan yang lah dikerajukan di orang yang memfitnah, di orang yang menzalim tadi itu, besok di akhirat kalau tidak selesai di dunia, ialah diagihkan ke orang yang sia yang dizaliminya. Maka ada orang yang zalim dalam kehidupan, berarti alum berasi hatinya lah. Lai rajinnya solat, tapi nyo yo tetangga ndak belok tu, berarti alun lah itu. Dah, lai rajin ibadah, puasa rajin, solat rajin, ke Makkah bolak-balik. Dah, tapi kalau orang tua, kalau hak orang tua, hak anak diabaikan, zalim ke orang lain, maka hatinya lu berasi lah itu. Di situ saya bisa menceliak Bapak Ibu, orang yang walaupun nyo ahli ibadah, tapi kalau masih melakukan kezaliman, berarti alum mahmumul qalbi, alum berasiah hati oleh kecil. Kemudian Bapak Ibu, siapa orang yang hatinya berasiah, wala hasada, orang yang tidak melakukan hasad. Bahkan kata hukama, ada 3 ummahatul khataya, 3 induk dosa Bapak Ibu. Aku 3 induk dosa. Nah, induk dosa tu pertama namanya al-kibru, kibir. Kibir, sombong. Dah. Dan sombong itu Bapak Ibu, itu warisan dari iblis.
Maka katiko ditanyo, wa izkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Sifat yang malakik dalam diri iblis, aba wastakbara, enggan dan sombong. Jadi kibir atau sombong itu warisan dari iblis. Ketika manusia melakukan kesombongan, berarti nyolah melakukan salah satu sifat iblis, yaitunya sombong. Dan biarlah di iblis konyo mengerengkang ke Tuhannya, asalai egonya nanya. Makonyo minta izin ke Tuhan, wahai ya Allah, agi tangguh ambo sampai hari kiamat untuk menggoda anak manusia ko. Maka kita tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kita yang rajin ibadah, dalam ibadah itu iblis atau setan tidak akan tinggal diam. Sebab itu salah satu jalan menguji keimanan awak kepada Allah. Orang makin tinggi ibadahnya Bapak Ibu, makin tinggi pula ujiannya. Makin solehnya, makin soleh pula setan yang akan menggaduhnya. Itulah bahasanya. Artinya Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan ko dah ada awak yang jalannya mulus saja, pasti ada rintangan dari. Itulah digambarkan di Allah, bahwa awak sebagai orang yang beribadah kepada Allah menjauhi sifat-sifat iblis ko. Yang kedua, ummahatul khotaya, induk dosa, al-hirsu, tamak, lobo. Tamak, lobo. Dan kata hukama, tamak atau lobo itu memang sifat manusia. Sifat manusia yang pertama tamak atau lobo ko, itulah sifat dari Adam. Lah ditagah makan buah khuldi, dimakan yo. Wala taqrabu hazihi syajarah, jangan dake-dake batang kuah kecil Allah. Tapi didake yo akan tamak namanya itu. Jadi sifat tamak, sifat lobo penghancur seseorang. Ala bagaji 10 juta sebulan tu minta yo dinayen, diminta yo tambah komisi, korupsi yo di balik itu. Dipalsukan yo dokumen, dipalsukan yo perjalanan dinas dan lain sebagainya, itu tamak namanya itu. Jadi manusia ko Bapak Ibu, kalau ndak ada penyeimbang ketakwaan dalam dirinya, maka tamak ko jadi. Ndak cukup cik saja dirinya dah. Lah saranca abidin sahnya Bapak Ibu, anak muai saruk-saruk di jalan yang biak nado. Ada nama dia tu ke Bapak Ibu. Itu kejadian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, lobo itu induk dosa. Dan bahkan kalau lobo al-hirsu ko dipelihara, bisa membuat orang lupa jalan akhirat. Dia tu, dia tamak tadi tu. Kemudian yang ketiga induk dosa Bapak Ibu, al-hasadu, hasad. Hasad ini kata hukama, ini diwariskan dari sifat putra Adam. Namanya Qabil. Bisa saya lihat dalam Quran surah yang kelima ayat 27. Watlu alaihim naba abanai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah, ceritakanlah tentang kisah dua putra Adam dengan sebenarnya wahai Muhammad. Ketika kedua-duanya diperintahkan berkurban. Kurban kan Qabil, Habil. Pemicu dari berkurban ku Bapak Ibu adalah masalah perjodohan. Yang Qabil itu disuruh nikah dengan pasangan dari Habil. Yang Habil disuruh nikah dengan pasangan dari Qabil. Kebetulan saudara kembar Qabil ko rancak pada saudara kembar Habil. Dan Qabil tidak terima dijodohkan dengan saudara Habil. Maka diperintahkanlah untuk berkurban. Dalam pelaksanaan kurban, di situ dicari orang ko beribadah hatinya berhasil atau tidak berhasil. Walaupun setiap tahun satu berkurban, kalau hati tidak berhasil Bapak Ibu, perangai serupa jawi. Ya Bapak Ibu.
Makanya hakikat kurban tu bukan sekadar menyembelih jawi, kambing, kabau atau unta, tapi menyembelih sifat nan buruk dalam diri seseorang. Itu hakikatnya tu. Nah, maka Kabil berkurban dengan deknya direktur atau menteri pertanian yang diurusnya tu masalah pertanian, makanya berkurban dengan gabah-gabah dan gaburu-buru. Sementara Habil itu dalam ceritanya disebutkan dia menteri peternakan. Hanya dicarinya lah hewan ternak nan paling rancak, nan paling bagus, nan sesuai dengan kriteria kurban. Dia gialah itu. Sehingga ditarimalah kurban dari Habil. Lah diterima kurban dari Habil, kecek Qabil, la aqtulannak. Awasan dia bunuh. Jadi kalau ada orang yang berjawi awas tu sifat buruk dalam dirinya Pak Ibu. Awas engkau, dia pulang engkau sepi ngamak engkau. Kado dia itu dah. Ada kejadian kemarin tu kalau tidak salah di Solo. Dah ditagu orang, diingatkan, justru melawannya. Awas pulangnya dibawa nama makna cari pisau. Kado kisahnya tu Bu. Nah, mulai hari petang Nah. Jadi itu orang yang dalam hatinya sifat hasad. Sifat nanda elok, sifat nanda namu kalah ego dari orang. Kalau orang tiga sifat kau dipelihara Bapak Ibu, egonya tinggi. Boleh kalau sombong tadi. Jale orang Bapak Ibu. Sama macet di jalan tu, boleh musim hujan bah. Namu ayo menerobos jalan tu. Namu ayo memotong orang, atau kibir orang sombong tu, ego tinggi tu. Apa salahnya antrian saya dulu tu samo talambe saya samo lambe saya sadonya. Oi ku ado nen takaja sadonya, kecuali yang memang prosedurnya lah dimuliakan. Seperti ambulan pamonya nyombok orang sakit kan. Aiko namu memotong orang tu orang sombong namo itu. Atau umpamanya di jalan ko umpamana, lah jalan ketek tu tua tagak lu tepi jalan. Atau orang sombong apa Ibu? Ambo menilai itu orang sombong. Bamo dia itu tagadu orang lain gara-gara perangainya. Kado dia itu di korba, kan ada dia itu doh. Di mana ada dia itu deh Bu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tiga sifat ko harus kita hindari. Wala hasada, jangan pernah hasad. Kalau tidak ada hasad dalam diri, berarti kata Nabi mahmumul qalbi, hati bersiap. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu Nabi Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kepada awak sebelum awak melakukan salat, ibadah, kita harus membersihkan hati kita dari nan buruk-buruk. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Nabi mengingatkan kepada awak dari perjalanan tersebut tentang mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid, kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ambo patang mengikuti pelatihan Bapak Ibu, cek pemateri. Manusia ku kebanyakan bersyariat atau laiba agama. Dalam tiga keadaan. Pertamanya katikonya laya, kecil pemateri itu sambil bergarah. Katiko laya tu diazankan di orang tuanya. Berarti kan memakai syariat, memakai agama Pak Ibu. Diazankan di orang tuanya. Kemudian yang kedua, katiko nikah. Katiko nikah kan makai agama Pak Ibu. Makai agama. Kan ambo dulu waktu nikah Bapak Ibu, ada 6 pasangan tuh. Kebetulan ambo dulu kan maja waktu nikah tuh di pesantren Madinatul Munawarah ke buah. Di Munawarah gue boleh. Jadi Pak Kua tuh atau penghulu tuh penyuluh tuh tahu ya Bu. Awak yang di screening justru awak disuruh screening orang yang 5 pasang kok. Jadi ada pasangan kok Bapak Ibu.
dites mengaji no, nan cie yang padusi tamat perguruan tinggi. Mengaji santiang lo bu. Nah, tapi pasangannya SD ndak tamat, baca Quran ndak pandai. Ya bu, itu realita tu bu. Nah, akhirnya aku baca rokok Pak Kuah, kan? Nah, sampai kali yo. Cek Pak Kuah aku ndak ditunda lah nikah dulu. Amar rengeknya. Balo ka menunda nikah, Pak undangan lah bagi kurang sih nah. Tak bisa rupa undangan lah bagi kurang. Itu ya kan. Akhirnya terjadi. Nah, itulah Bapak Ibu memakai agama dalam keadaan nikah. Bahkan nikah orang di masjid. Nah, nikah di masjid, tapi sekedar nikah di masjid senyo tibonya. Besoklah sudah nikahnya lah jadi sumandonya situ, dak tibo-tibonya kamu saji lah itu. Adone mode itu, boh pindah ingkorba aku buah. Nah, di mana ado mode itu tu. Lah, alah meninggal sih dibawa orang kamu saji lah. Tiga keadaan tu nang katikonya meninggal. Dan ketika meninggal orang prosesinya kan agama. Disolatkannya kalau muslim, dikafani, nah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Sudah tu mendoa loh, takziah lo orang ke rumahnya mengucapkan sabar lo, tawakal lo, ikhlas lo, diingatkan dengan Allah. Nah, keluarga yang ditinggalkan. Tiga keadaan kolah manusia kecil pemateri petang bu yang banyak bagamu. Nah, ketikanya lah iya, orang tuanya menyampaikan agama kayaknya. Ketikanya nikah, inyo yang melaksanakan mode itu, inyo datang ke masjid, inyo yang ijab kabul bagai. Dah, ketikanya mati, orang yang melaksanakan prosesi agama kayaknya. Dah, tentu awak nak mau modeko Pak Ibu. Dah, tentu awak yang mengimarahkan masjid bukan hanya sekadar waktu nikah, waktu awak diantarkan di orang. Nah, tapi adalah memang dari hati. Kalaulah datang ke masjid itu lah diusung orang tu lah itu. Lah dibawa orang lah tu. Tibo ndak tibo salamoko ke masjid, yang orang ko kan dibawa ke masjid ketika mati. Salamoko ndak donya ke masjid do, tapi dibawa nya ke masjid. Nah, sabalun tapaso tu barangkali ada yang alum pernah datang ke masjid. Dan yang sabalun dibawa orang ke masjid, ancak pai surang ke masjid dulu. Sebab kalau lah dimangkon orang ke masjid itu artinya lah dipangan nama itu do. Lah dipasu orang ke masjid itu. Maka oleh karena itu sebelum itu terjadi tentu awak kaki awak melangkah ke masjid. Dan bahkan dalam hadis sahih disebutkan orang yang dapat naungan besok di akhirat salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Orang yang hatinya tersangkut di masjid. Maknanya Pak Ibu, dah panganannya beribadah. Dah, panganannya dakik ya Tuhan. Panganannya ingin mendapatkan rahmat Allah. Itu orang yang rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Quran surah At-Taubah juga disebutkan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, pengurus masjid orang beriman. Orang yang datang ke masjid orang beriman. Orang yang melakukan ibadah orang beriman. Orang beriman sadonya. Tapi kalau masjid diurus tidak di orang beriman Bapak Ibu, sekali seminggu saja tiba ke masjidnya. Ada mode itu tapi tidak di daerah awak kau dah bu. Sekali seminggu saya tiba ke masjid no. Bila tiba ke masjid hari Jumat. Bakok ke masjid tu mana Pak pai Jumat. Ambo pengurus di situ, ambo ke metong piti sudah tu ceknya. Sementara di hari biasa walaupun dakik na rumah masjid dak tibanya ke masjid dah. Ada mode itu. Maka orang yang mengimarahkan rumah Allah ku siapa Pak Ibu? Orang beriman. Pengurus beriman dicaci dimaki itu biasa Pak Ibu. Nah, pasti tidak satu orang mendukung pengurus tu. Ya, ada ni buat de pengurus ku Ada ni bekerajaan pengurus ku Ada sebagian mendukung, ada sebagian tidak mendukung. Nah, ketika itu kebaikan banyak manfaatnya, lanjutkanlah, lakukanlah. Walaupun ada orang yang mencela awak. Nah, walaupun ada orang mencela awak, karena di situ ujian tu Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa cari Quran surah Al-Maidah ayat 54 tentang generasi-generasi yang dirindukan dan dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah dia tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Termasuk awak jadi pengurus masjid Bapak Ibu. Nah, dicela tu berhenti saya jadi pengurus masjid. Enggak, padahal itu pahalanya kadang mengimarahkan rumah Allah. Nah, orang datang ke masjid, duduk di masjid, kanlah jalih dalam hadis tentang keutamaan ilmu. Nah, anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Orang yang datang ke rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, beribadah di rumah Allah, Allah dia ketenangan, kata Nabi. Dia dia rahmat dari Allah. Disebutkan nama di kalangan penduduk langit. Sudah itu malaikat senantiasa mendoakannya. Jadi awak yang duduk di siku Bapak Ibu di masjid kok tak ada yang sio-sio dah. Tak ada yang sio-sio kok. Nah, takkan tuak naik ibu umpamanya tersandar ke dinding umpamanya takaluk umpamanya kan duduk ibu di masjid dapat pahala. Boleh kalau serius Bu ya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, yang ketiga, pelajaran dari kisah Isra Mi'raj, kita disuruh mengimarahkan rumah Allah. Dan tak ada yang takut kepada Allah melainkan orang-orang yang beriman yang senantiasa mendirikan salat apalagi di masjid. Kemudian dan kampe Bapak Ibu, pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada awak tentang pentingnya ibadah salat. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu bisa cari dalam Quran surah yang kampe balik. Surah Ibrahim ayat yang kampe puluh. Surah Ibrahim ayat yang kampe puluh. Doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Bu, ibu yang cari Quran gini itu surah Ibrahim ayat yang ke-40. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyati, dan sebagian anak cucu keturunanku. Kok dalam doa itu Bapak Ibu ada dua pelajaran di situ. Pertama, Nabi Ibrahim minta dijadikan menjadi orang yang mendirikan salat. Berarti kaitannya jo salat. Yang kedua, yang mendirikan salat kau tidak sekedar Nabi Ibrahim do, tapi sebagian anak cucu keturunan beliau. Kok sebagian Bapak Ibu banyak sadonya didoakan dari Nabi Ibrahim. Karena memang manusia kata Allah dalam kehidupan di dunia ini faminhum kafir wa minhum mu'min. Tidak satu orang beriman Bapak Ibu, sebagian ada yang kafir, sebagian beriman. Maka doa Nabi Ibrahim sebagian. Nah, kemudian dalam Quran ayat masih dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Kok Nabi Ibrahim jaraknya dengan Nabi Muhammad kan lebih kurang 2000 tahun tuh Bu. Nah, dalam ayat yang ke-37 ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah hijrah dari Palestina ke Mekah, yang dibawa dari Nabi Ibrahim siapa? Istri dan anak. Istri beliau namanya Hajar, anak beliau namanya Ismail. Aku Ismail yang Nabi ke Bu. Kalau dalam kisah wa Isra Patang, penjaga pintu langit itu Ismail namanya. Nah, malaikat Ismail namanya. Nah, doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu katikolah meninggalkan Hajar dan anak di lembah yang tandus tersebut. Dalam Quran itu dinukilkan ya Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami. Nah, bako Tuhan kami di situ Bapak Ibu. Sesudahnya kalimatnya aku tempatkan anak cucu keturunanku. Harusnya wahai Tuhanku aku tempatkan anak cucu keturunanku. Bako awalnya kami, kemudian sesudahnya aku. Nah, karena Nabi Ibrahim dan Nio berdoa aku surang-surang loh. Nah, Nio Nabi Ibrahim satu orang mengadu ke Allah. Nah,
Inni askantu min zurriyati, aku tinggalkan anak cucu keturunanku di lembah yang tandus di samping rumahmu Baitullah Al-Muharram. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Apa jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu? Lebih kurang 2000 tahun. Nah, sekian belas generasi. Nah, tapi Nabi Ibrahim lah salat Allah. Nah, bedanya Bapak Ibu, salat yang dialami oleh umat dahulu, perintah salat dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu memang melalui perintah Jibril. Nah, tapi Nabi Muhammad, peristiwa penjemputan perintah salat, aku nak peristiwa yang mudah loh. Dijemput oleh malaikat Jibril. Aku istimewanya Bapak Ibu. Maka ibadah solat kata ulama termasuk 3 dari ibadah yang tertua. Jadi ada ibadah kau yang tua ya. Nah, maksudnya syariatnya lah tua dari dulu lah. Nah, tidak sekedar ketika Nabi Muhammad hidup saja doh. Dari dulu lah. Sejak nabi-nabi dahulu lah. Tu pertama ibadah kurban. Nah, ibadah kurban. Nan kedua ibadah salat. Nan ketiga ibadah puasa. Nah, jadi ibadah puasa lah ada sebelumnya Allah. Bahkan Maryam berpuasa, tapi puasa Maryam diam. Nah, tak mau ngecek orang tu puasa namanya itu. Nah, Nabi Adam dulu tu berpuasa. Nah, disebutlah dengan ayyamul bid. Bila tu Bu? Pertengahan bulan. Itu berawal dari ditarimanya taubat Nabi Adam oleh Allah setelah 40 tahun bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Wahai Tuhan kami, kamilah zalim terhadap diri kami. Kalau tidak engkau ampuni, kalau tidak engkau rahmati kami, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Nah, diterima taubat Nabi Adam, kemudian Nabi Adam berpuasa. Itulah yang disebut dengan puasa putih. Nah, puasa putih. Berarti sebelumnya hitam tu. Nah, berlumuran dosa. Berlumuran dosa, Nabi Adam tu cik dosanya ya. Nah, manusia kadang-kadang hari kini Bapak Ibu dosa lah campur-campur. Lah banyak modena sembahyang tak satu dah. Mengunjung orang rajin. Ada nama dia tu dah. Sudah itu ndak loba elok orang tua doh. Ndak loba elok itu tangga bagai doh. Gaya orang elok ala campur komplikasi nama penyakitnya tu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dah ibadah solat adalah ibadah yang penting. Bapak Ibu bisa saya lihat Quran surah yang ke-20 ayat 132. Surah Taha namanya. Allah tidak sekedar menyuruh awak saja solat doh. Tidak awak saja yang disuruh dia Allah solat doh, tapi awak mesti menyuruh anak cucu awak melakukan solat doh. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan keluargamu untuk melakukan solat. Wastabir 'alaiha. Ekstra kesabaran dalam menyuruh solat tu. Artinya apa Pak Ibu? Tak bisa nak aku disuruh sekali semayang. Tak muahnya dia Ustaz ulang kedua kali. Tak muah kedua kali ulang 3 kali sampai muahnya. Besok kalau tak ada lagi mudah-mudahan tak kena dia nasihat awak. Itu wastabir 'alaiha tu. Ekstra sabar. Jadi nak awak saja yang disuruh dia Allah untuk melakukan solat, awak mesti menyuruh keluarga awak pun untuk melakukan solat. Itulah Bapak Ibu pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Itu simpulkan Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ini adalah kemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad khususnya. Dan itu termasuk mukjizat Bapak Ibu. Mukjizat itu Ustaz, amrun harik lil adah, sesuatu yang menyalahi adat. Tak biasa dalam kebiasaan orang doh. Tak mungkin Bapak Ibu dalam waktu 2 jam lah balik dari langit. Itu kan tak mungkin. Kalau berfikir je logika. Tapi orang beriman bukan dengan logika pikirannya, dengan iman.
Bagi Allah nak doyan nak bisa dah. Kalau Allah lah mengecek innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi itu. Dah. Jadi itu tak doyan nak mungkin doh. Maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian kita disuruh membersihkan hati sebagai bentuk